Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari bab keempat, yaitu bab bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, bersih dari najis, dan dua, bersih dari hadas. Apa itu najis anak-anak? Najis adalah sesuatu yang menyebabkan batal sahnya sholat seseorang, namun tidak membatalkan wudhu dari orang tersebut. Seperti misalnya terkena jilatan anjing, terkena darah, kotoran, dan air kencing atau urin. Najis pastinya kotor, namun kotor belum tentu menjadi najis. Misalnya kotoran, sampah, tinta, atau ludah sudah tentu menjadikan diri kita kotor, namun tidak menjadikan diri kita menjadi bernajis. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci dan dapat membatalkan wudhu serta sholat dari orang tersebut. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil anak-anak adalah buang angin, contohnya buang air kecil dan buang air besar. Cara menghilangkan hadas kecil anak-anak adalah dengan cara berwudu. Dan hadas kecil ini jika terkena tubuh bisa menyebabkan batal dalam wudhunya. Sedangkan hadas besar contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Kemudian cara menghilangkan hadas besar adalah mandi atau tayamum jika tidak ada air. Seseorang harus bersih dari kotoran najis pada badan, pakaian, serta tempatnya ketika melakukan sholat. Badan, pakaian, serta tempatnya bersih dari kotoran najis. Membersihkan najis anak-anak sekalian seperti darah, air kecil, air besar harus menggunakan air mutlak. Air mutlak berasal dari contohnya air sumur dan air hujan. Apabila najis itu mengenai barang, maka harus sampai hilang rasa, bau, dan wangi. Jangan dalam mesin cuci karena najisnya akan tercampur. Misalnya kotoran dan air kecil dengan cara istinja. Dapat menggunakan air, jika tidak ada air bisa tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Maka tangan kanan memegang gayung kemudian menyiram kumpul dan dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga kotoran tersebut benar-benar bersih. Nah, najis anak-anak terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan, dua, najis mutawassitah atau najis sedang, dan tiga, najis mughalladhah atau najis berat. Islam telah mengajarkan kita tentang berbagai macam adab, termasuk adab dalam buang air kecil, air besar. Ketika kita ingin masuk WC maka kita harus berdoa. Mari anak-anak kita baca sama-sama doa masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan perempuan dan laki-laki. Ketiga, harus dilakukan di tempat yang tertutup, tidak menghadap kiblat, tidak di bawah pohon yang berbuah, tidak di air yang tergenang, kecuali air itu banyak seperti danau dan laut. Tidak dengan berdiri, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan, tidak di lubang-lubang tanah,
dan beristinja atau membersihkan kotoran. Kemudian bersuci anak-anak. Bersuci sebelum sholat ya, harus dengan cara berwudu ya. Wudu ini harus menggunakan air yang suci, lagi mensucikan. Wudu yaitu membasuh anggota badan tertentu dari sebelah kanan kemudian ke kiri secara bergantian dan berurutan. Tujuan berwudu adalah menghilangkan hadas kecil. Macam-macam yang bisa digunakan untuk berwudu terbagi. Air dari mata air, air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air embun, air es. Ketika kita sholat harus dimulai dengan berwudu. Kenapa? Karena wajah kita semakin cerah dan berseri-seri. Dan juga ketika berwudu harus melaksanakan rukun-rukunnya atau syarat wajib sahnya wudu. Ada 6, yaitu membaca niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap atau menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib atau berurutan, meninggalkan salah satu rukun wudu di atas maka wudunya menjadi batal. Cara berwudu yaitu harus secara berurutan. Berwudu yang baik dan benar dapat dilihat pada praktik berwudu berikut ini. 1. Harus mencuci tangan ya anak-anak ya, sampai pergelangan tangan basah semua. Diduli dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Yang kedua, berkumur-kumur jangan lupa. Kumur-kumur juga 3 kali. Giginya jika ada sisa-sisa. Ketiga, membersihkan lubang hidung dengan cara menghirup air tapi jangan sampai masuk terlalu dalam ya, kan sebanyak 3 kali. 4, membasuh muka sebanyak 3 kali ya, batasnya sampai rambut-rambut, jadi ke atas itu, ke samping juga sampai ke, jangan disiram-siram tapi sambil diusap sampai ke samping, sampai ke telinga, bagian telinga di kanan, kepala bagian atas sampai ke janggut ya, bagian dagu bawah juga. Itu adalah cara mencuci muka yang benar ya. Jadi bukan di lem. Biasa kalian lihat pada teman-teman kalian. 5, membasuh 3 kali, didahulu dengan tangan, jangan tangan kiri, jangan, jadi tangan kiri, dan mengusap kepala sudah dibasahi ya, dimulai dari hanya di bagian atas saja. 7, mengusap telinga kanan baru kiri ya, dengan cara memasukkan telunjuk ke dalam dan diputar memutari telinga kaki lalu kiri ya, mata kaki. Jangan cuma ditendang-tendang air sambil diusap ketika air mengalir. Nah anak-anak, ketika sudah kita menyelesaikan urutan tata cara wudu, maka kita harus berdoa ya. Berdoa setelah berwudu, doanya bagaimana? Mari kita baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu Allahumma minat tawwabin waj'alni minat mutatahhirin waj'alni min ibadika dilakukan mendahulukan yang kanan secara berurutan di dalam urutannya ya anak-anak ya. Sebab batal yaitu buang angin atau kentut, buang air besar atau air kecil, hilang akal karena tidur, pingsan, gila. Tidak boleh menyentuh kemaluan. Bisa membatalkan. Tidak mendapati air bagaimana? Karena sebab kekeringan, maka kita boleh berwudu dengan cara tayamum. Nah, gimana
Sebab tayamum itu diizinkan kenapa? Bisa karena sakit atau karena dalam perjalanan musafir tidak dapatkan air maka diperbolehkan tayamum. Ini adalah satu, membaca doa tayamum. Mari kita baca sama-sama. Bismillah. Nawaitu tayamum al-istibahati sholati ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan fardu atau wajib. Nah, yang kedua, kita letakkan kedua telapak tangan di atas debu, kemudian ditiup untuk menipiskan debu. Selanjutnya, bagian wajah dengan 2 kali usap. Dan ketiga, bersihkan sisa debu di telapak tangan, mengulangi meletakkan telapak tiup dan usapkan kedua tangan siku-siku sebanyak 2 kali. Itulah pelajaran ini. Bersih itu ya, bersih itu mendatangkan kesehatan. Jika kita pandai menjaga kebersihan maka sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit, dan menambah ilmu kita, membuat kita lebih taat dengan perintah Allah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga tercapai segala cita-cita kalian.